di Desa Wisata Cibukidul. Yeay. Di sana tuh ada tempatnya. Itu di sana tempatnya ya. Di Benteng Tangan Rakyat ya. Iya, betul. Jadi kita di sini ngapain nih guys? Di sini kita tuh mau memenuhi tugasnya PKWU ya, yang diampu oleh Bu Anin. Nah, di sini tuh kita mendapatkan jenis ikan nila minapadi. Kemarin Senin kita udah survei, kita udah ketemu sama ketuanya Pak Ahmad juga. Ya. Ya. Terus Kita buat janji sama Pak Ahmad. Ya, hari ini kita mau wawancara. Terus di sana ada apa aja guys? Oh, di sana Selain ada ada minapadi. Ya. Terus Ada keretanya juga. kereta mini. Iya. Terus ada pemancingan, penyanyi ikan juga. Lukis tote bag. Terus ada lukis patung banyak juga yang banyak banget. Lapar makanan juga ada banyak. Iya, banyak banget. Minuman juga ada. Ya. Es tehnya juga ada. Parkiran Luas sekali. Bisa buat camping guys. Iya, jadi juga bisa buat camping. Terus kita juga bisa buat outbound juga. Ya betul. Di sini tuh banyak jenis ikan. Sekarang langsung ikut kita wawancara aja yuk guys. Let's follow us. Let's go. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Oke, perkenalkan saya nama Ahmad Hasim selaku Ketua Desa Wisata Cibukidul periode 2020 diangkat tahun 2022. Kemudian saya juga mantan anggota TNI ya, jadi tahun 2022 saya MPP, kemudian pensiun nanti bulan April ya. Bulan April saya udah 1 tahun pensiun berarti. Kemudian saya dipercaya untuk mengelola Desa Wisata Cibukidul, di mana brandnya adalah Minapadi. Mungkin itu perkenalan dari saya sementara. Kemudian apa yang kira-kira mau ditanyakan? Ini usaha ini mulainya dari tahun berapa? Kalau Desa Wisata Cibukidul ini mulai tahun 2020 ya toh. 2019 itu kita bentuk, kemudian 2020 kita dapat SK untuk Desa Wisata Cibukidul. Tapi sebelumnya tahun 2015 itu sudah branding Minapadinya udah go internasional. Jadi pada waktu itu sudah kerjasama dengan WHO, kemudian sudah kerjasama dengan FAO, ya toh. Jadi tamu-tamu yang kesini itu sudah go internasional, ya, dari Prancis, Jerman, dari luar negeri lah. Ya. Dan Minapadi itu sudah terkenal di Cibukidul. Kemudian ada sekitar 25 hektar yang digarap untuk Minapadi, dan itu memang sebagai contoh di Kabupaten Sleman, bahkan mungkin pada waktu itu di Indonesia. Tapi dengan adanya waktu berjalan, kemudian surut ya, kepengurusannya mungkin nggak rutin, nggak aktif, kemudian berhenti. Ya. Kemudian dari Dinas Pariwisata dan Bapak Lurah Margo Luwe mengendaki bagaimana kalau Minapadi yang udah go internasional itu kita bangkitkan lagi dengan adanya Desa Wisata Cibukidul ini. Kemudian dibikinlah laboratorium Minapadi ini. Jadi laboratorium Minapadi ini sebagai simbol bahwa disinilah proses untuk pembuatan proses dari nol sampai menghasilkan panen mina sama padi. Berarti usaha ini tuh udah pernah kayak berhenti gitu ya Pak ya? Ya, berhenti kemudian ditimbulkan dengan adanya laboratorium Minapadi. Kemudian itu latar belakang diantaranya itu yang bisa saya terangkan. Kemudian untuk proses dari nol sampai terjadinya panen Minapadi itu kita pembuatan lahan yang kosong ya, kemudian ukurannya bebas ya toh. Tapi itu ada pembuatan kolam dalam. Kolam dalam itu minimal harus 3 meter, kedalamannya 130. Kolam dalam tuh Kolam yang dalam ini. Nah, nanti itu di sana itu ada kolam dalam, kemudian kolam
Kemudian setelah kolam dalam dibuat, kita bikin kolam yang pendek, hanya sekitar 30 cm. Nah, antara mau dibikin apa? Mau dibikin U atau L atau muter. Berarti itu terserah. Iya toh. Ya, jadi itu kan berbentuk ada di tengahnya ada, kemudian pinggirnya ada, ya toh, itu dibikin itu. Kemudian setelah itu jadi kolamnya itu baru pinggirnya yang mau ditanami padi itu kita bikin parit. Kira-kira air tidak lari ya. Kemudian baru dibajak ya. Kemudian dibajak, setelah dibajak diratakan udah bisa siap tanam. Kemudian dihentikan sebentar, kita tuh pupuk dengan pupuk organik ya. Pupuk kandang ya, sebanyak-banyaknya di situ. Kemudian baru ditanam padi ya, tanam padi dengan sistem legowo. Legowo itu ya 1, 2 baru bisa lebih lagi kayak ya, iya. Jadi prosesnya itu kemudian setelah penanaman selesai, parit yang ada tadi di pinggir itu dibuang ya, diratakan. Jadi nanti air yang masuk dari kolam dalam sampai ke kolam pendek itu nanti akan bersatu dengan padinya. Setelah penanaman 2 minggu baru kita taburi bibit. Bibit yang sekira-kira 3 bulan sudah bisa panen ya. Jadi kira-kira sudah umur 4 bulan ya. Jadi dari kebul itu dipelihara sampai sekitar 4 bulan baru setelah itu dipindahkan setelah 2 minggu menanam padi. 2 minggu menanam padi. Baru ditebari itu, kemudian nggak usah dikasih makan udah. Karena udah tadi pupuk organiknya itu mengeluarkan jentik-jentik itu, nah itu dimakan sama ikannya itu. Baru sekitar nanti 1 bulan 1,5 bulan itu baru ditambahi pelet ya, tambahi pelet. Kemudian proses padi itu juga kita pilih padinya, jangan yang terlalu lama. Jadi kalau bisa padinya itu 3 bulan sudah bisa dipanen. Berarti beda sama padi-padi yang biasanya ada, itu. tapi rata-rata 3 bulan sudah bisa panen, tapi masih ada yang padi 4 bulan ya kan lamaan. Jadi setelah penebaran des selesai, kemudian kurang 2 minggu mau dipanen padinya, itu ikannya dimasukkan ke kolam dalam, dipanen. Nah, jadi sebelum padi dipanen itu ikan dulu dipanen. Ikan dulu dipanen, masukkan ke kolam dalam itu. Tujuannya kolam dalam apa? 1 untuk penanaman, 2 untuk melindungi ikan itu dari serangan hama. Dia kan akan masuk ke kolam dalam, jadi lebih aman. Itu intinya itu. Kemudian dipanen, selesai itu dikasih di tampungan ya. Jadi ada kolam penampungan untuk khusus untuk pemanenan itu. Kemudian setelah itu baru padi dipanen. Padi dipanen, kemudian ikannya itu kalau mau dimanfaatkan oleh wisata, mau dipancingkan atau dijual itu bisa dari wisata nanti itu. Jadi prosesnya itu dari 0 sampai kemudian untuk luas itu tergantung sawahnya ya. Tergantung sawahnya, jadi kotaannya itu tergantung. Berarti harus sama atau enggak melebihi? Dari jarak kolam pendek itu 1 meter. Jadi 1 meter baru padi, nanti dikali 1 meter lagi padi lagi, 1 meter lagi padi. Tergantung bentuknya. Mau bentuk L, bentuk L berarti pinggir sini sama sana aja, sini enggak padi semua. Kalau bentuk O itu berarti muter semuanya. Bentuk Q ya berarti muter tapi tengahnya dikasih kolam pendek. Atau berbentuk U, nah, bisa. Gitu. Jadi tergantung kita. Jadi tergantung itu. Bentuknya. Kenapa kok dibikin legowo? Legowo itu karena apa? Biar sinar matahari itu masuk, ya, lebih banyak masuk, kemudian ikan itu akan sehat dan padi itu akan lebih banyak. Jadi dapurannya anak-anaknya itu lebih gede. Keuntungannya di situ. Keuntungannya itu 1 padinya gemuk, gitu, banyak anaknya. Jadi nanti panennya akan banyak. Kemudian kedua panennya ikannya sehat karena ikan akan memakan
apa yang ada di situ dari padi-padi yang itu kan banyak biasanya ada serangga-serangga yang masuk dan dimakan sama ikan itu. Dan itu hasilnya biasanya 3 kali lipat daripada menanam padi seperti biasa. Jadi bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Jadi hasilnya karena 2 ikannya, kalau ikannya sehat terus pakannya juga bagus, kemudian hasilnya kiloannya kan lebih besar, kemudian padinya juga akan lebih banyak lebat. Nah, jadi itu mungkin apa lagi? Berarti kalau ini setelah di apa kan tadi ada pemisahan dulu kan Pak sebelum panen padinya, itu tuh setelah dipanen apa namanya ikannya dipisah itu bisa dimasukkan ke padinya lagi gak? Apa langsung sudah dipanen? Oh. Nanti ganti lagi. Oh iya. Nah, Berarti langsung dijual enggak? Iya. Jadi itu udah panen. Ya. Jadi 3 bulan itu udah panen semuanya nanti. Jadi proses dari awal lagi kita bajak lagi, baru kita tanam lagi, kita tabur lagi untuk ikannya. Jadi terus menerus gitu. Terus kalau ikan mina padi itu kalau disatuin sama ikan lainnya itu berpengaruh nggak Pak? Iya sebetulnya enggak, tapi ini di sini baru difokuskan untuk mina padi. Sebenarnya bisa nanti bukan mina padi, mina lombok, mina apa ada. Oh, jadi bisa. sebetulnya, tapi kan tingginya lebih tinggi. Jadi kalau lombok itu mungkin yang tadinya 30 bisa 60. Airnya ada di situ, ikannya itu kan sama aja. Kemudian melon itu bisa sebetulnya, tapi kita baru fokus untuk mina padi. Berarti nggak harus padi ya Pak ya? Bisa sebetulnya, tapi brandnya sini kan mina padi, jadi kita tapi bisa ikan lainnya bisa matombro atau apa bisa, tapi ini baru fokus untuk ikan nila. Ikan nila yang Berarti lebih kelebihannya tuh lebih banyak ikan padi daripada mina padi daripada mina yang lainnya. Iya, nah, lebih umurnya juga pas tuh. Jadi kita ukur dengan gitu. Terus dalam membangun usaha ini tuh ada kayak kendala gitu nggak Pak? Kalau ini kan sistemnya desa wisata ya, Iya. jadi kita kerjasama dengan kelurahan, dinas pariwisata, kemudian masyarakat semuanya. Jadi kendala mesti ada, tapi kita juga tidak bisa memaksakan harus langsung gol. Jadi kita tetap bertahap, kita rembukan bagaimana cara memajukan usaha ini, karena ini basicnya desa wisata adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi tidak untuk pribadi atau apa, jadi untuk masyarakat semua yang ada. Karena kesejahteraan masyarakat ya ini adanya desa wisata ini. Jadi akan terasa dengan perekonomiannya, kemudian pengunjung itu membuat desa wisata Cibukidul dan Cibukidul sendirinya itu akan ada manfaatnya dari kesejahteraan masyarakat. Berarti penggarapnya itu dari penggarap masyarakat desa sini? Iya semuanya. Jadi termasuk pengelola mau bikin apa itu kita menggunakan tenaga dari desa sini, tidak mengambil dari luar. Ya karena itu tadi kalau bisa uang yang masuk ke Cibukidul itu ya diputar di sini, nggak usah keluar. Ya. Gini itu. Terus alasannya usaha ini akhirnya dijadiin desa wisata itu apa? Sebenarnya dia bukan usaha, jadi desa wisata. Iya. Jadi, desa wisata awal brandingnya itu memang mina padi itu. Jadi kita bukan usaha, tapi kalau bisa itu edukasi. Jadi seperti sampean itu ke sini itu kepingin tahu toh. Nah ini loh mina padi sebenarnya prosesnya begini. Dan nanti kita akan bikin paket yang mungkin full day ya, dengan 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin. berarti itu bisa nginep di sini? bisa, ada homestay juga di sini. Jadi homestaynya juga masih murah ya. Mau camping di sini bisa, apapun bisa di sini ya. Ya itu dari memang brandnya mina padi, tapi kita tambahi dengan paket-paket yang lain. Ya. Iya. Terus berarti itu bibit-bibitnya tuh ambilnya Dari masyarakat sini. dari masyarakat Iya, sini? kayak saya kan punya kolam yang untuk pembibitan di sana di utara itu. Jadi
dari kecil-kecil sak padi-padi itu. Nah, nanti 4 bulan kita pindahkan, kita jual ke desa wisata gitu loh, yang beli desa wisata. Ya berarti dari masyarakat untuk Iya, masyarakat tadi jadi ya Pak ya. gitu. Termasuk nanti konsumsi juga kita dari pengunjung yang butuh kita beli di wisata ini. Nah, gitu. Jadi ada yang pemancingan, ini kan dari wisata, tapi itu ikannya ikan masyarakat sini. Jadi bukan ngambil dari luar. Jadi cuman mungkin bibitnya kalau kurang kita ngambil dari luar. Nah, tapi kalau udah konsumsi atau udah bibit yang kira-kira mau ditabur di Minang Padi itu udah dari masyarakat yang ada di sini. Jadi nggak ngambil dari luar. Nah, itu. Kayaknya itu aja Pak ya. Oke. Ya udah selesai ya Pak ya. Makasih ya Pak udah nguangin waktunya buat kita. Oke, ya ini mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Saya sekali lagi dari Desa Wisata Cibukidul, monggo kalau mau dari nanti SMA Melati mau ada kegiatan bisa di sini, bisa ada camping ground ya. Camping ground kemarin juga sudah dilaksanakan Kalpataru, jadi setiap SMA itu mewakili 6 orang. Itu Kabupaten Sleman di sini ya. Nah, jadi kemah di sini dan ternyata berhasil ya. Nah, nanti dari atau mungkin mau outbound atau mau apa edukasi apa olahan atau mau edukasi tentang ilmu-ilmu pertanian atau KWT ataupun pemilahan sampah, sodako sampah itu semuanya ada. Termasuk ada di sini Proklim. Proklim itu di sini juara kabupaten juara 1, provinsi juga juara 1. Kemudian di nasional juga kita utama ya. Jadi banyak di sini kalau mau belajar monggo silahkan dari SMA Melati kalau memang membutuhkan edukasi yang ada di Desa Wisata Cibukidul silahkan nanti mungkin pembinanya atau kepala sekolahnya membutuhkan edukasi silahkan nanti bisa dihubungi atau admin Desa Wisata atau mungkin nomor saya 0877 191 45 457. Nah, nama saya Ahmad Hasimin, ya, Ketua Desa Wisata Cibukidul. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.